Warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 hari ini akan melakukan praktik demonstrasi kontekstual mengenai praktik coaching. Saya sebagai supervisor Media Febrianti dan sebelah Saya Juwita Idola sebagai coach dan saya Nur Hayati sebagai coach. Selamat menyaksikan. Dan kegiatan ini akan kami lakukan secara bergiliran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Gimana kabarnya, Bu? Oke. Alhamdulillah, Ibu hari ini katanya mau melaksanakan coaching ya? Oke. Jadi sebelum Ibu melaksanakan coaching, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu rubrik penilaian untuk coaching kita hari ini. Di sini saya bertugas sebagai supervisor, Ibu sebagai coach gitu ya. Baik, untuk kompetensi inti dari coaching sendiri yaitu pemberian penuh atau presence, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian aktif dalam mendengarkan, dan sesuai juga dengan prinsip dari coaching sendiri yaitu membangun kemitraan, proses yang kreatif, dan memaksimalkan dari potensi coaching. Baik Ibu, sebelum kita melaksanakan sebelum dimulai, saya ingin menanyakan kepada Ibu tentang alur kita. Oke, sekarang saya ingin menanyakan kompetensi coaching coach ketiga. Oke, selanjutnya saya akan menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan. Baik, Bu Dola, terima kasih. Hari ini saya memang akan melaksanakan coaching dengan rekan sejawat. Kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu yang pertama mengenai pengajaran penuh, kemudian bisa mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, kemudian bagaimana kompetensi Oke, selanjutnya kira-kira dari ketiga kompetensi itu, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Secara spesifik yang ingin saya gali dari rekan saya yaitu mengenai bagaimana kita mendengarkan secara aktif, nanti yang akan dilakukan, kemudian bagaimana kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang Oke. Nah, untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan, yang ingin Ibu terapkan yang mana? Indikator yang ingin saya kembangkan untuk rekan saya sebagai coach yaitu bagaimana beliau bisa menemukan ide-ide baru, gagasan-gagasan terbaik, dan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang sedang ada. Oke, baik Ibu, mudah-mudahan coachingnya berjalan dengan lancar, dapat dilakukan sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang coaching miliki. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Bu Dola. Assalamualaikum Bu Budia. Waalaikumsalam. Apa kabar nih hari ini? Oke, Bu Budia. Saya dengar Bu Budia mau menceritakan sesuatu nih pada hari ini. Iya, benar sekali. Kalau boleh saya tahu apa nih yang akan diceritakan?
dari percakapan kita nanti? Dengan percakapan ini saya berharap bisa menemukan ide, menemukan gagasan tentang masalah yang saya hadapi di kelas. Oke, Bu Lydia. Selanjutnya Bu Lydia, bagaimana perasaan Bu Lydia saat ini dengan keadaan siswa Bu Lydia yang akan Bu Lydia ceritakan ini? Sebelumnya saya ceritakan sedikit Ibu. Ya. Jadi kebetulan saya mengajar di kelas saya itu setelah isoma. Jadi jadwal ini ada jadwal ngantuk, jadwal makan, dan semua siswa sudah tidak bisa lagi fokus dan belajar. Nah, jadi ada 2 orang siswa saya itu sudah kedapatan beberapa kali tidur di jam pembelajaran saya. Setelah saya cek, memang mereka tidur beneran. Jadi sebagian temannya ada yang praktek, dia malah tidur, Bu. Jadi perasaan saya ketika hal itu adalah saya merasa bersalah. Apa yang salah dengan diri saya? Kok mereka tidur di jam pembelajaran saya? Sampai itu saya juga merasa kasihan. Loh, kok kalian tidur gitu? Sedangkan yang lain belajar. Apakah mereka tidak ada niat atau motivasi untuk belajar di jam-jam siang? Kira-kira apa nih yang ingin Bu Lydia ubah dari sikap anak-anak? Saya berharap ketika jam pembelajaran pagi, siang, mau sore, mereka tetap ada semangat untuk belajar. Jadi tidak ada lagi ketika belajar mereka malah tidur. Itu yang ingin saya ubah. Oke. Kira-kira apa sih Bu Lydia faktor penyebab utamanya nih dari anak-anak kita ini kalau tugas siang jadi seperti ini? Cara Bu Lydia ceritakan. Mungkin menurut saya mungkin lumrah ya Bu, di jam segitu mereka tidur. Mungkin sudah makan, sudah sholat, rasanya memang jadwal tidur siang. Mungkin sebenarnya hal yang biasa, hanya saja kalau itu terjadi berulang-ulang kan itu menjadi sebuah masalah. Jadi menurut saya itu bisa disebabkan juga karena mereka kurang tidur, atau bisa juga disebabkan mereka kurang tertarik dengan pembelajaran mereka. Kemudian apa nih rencana ke depan Bu Lydia untuk mengatasi permasalahan tersebut? Menurut saya Bu, saya akan melakukan segitiga restitusi dulu terhadap 2 orang siswa ini secara bergantian. Jadi saya akan mendapatkan informasi yang lebih valid apa sebenarnya yang menyebabkan mereka tidur di kelas saya. Dan selain itu saya juga akan berkolaborasi dengan Pak kelas ataupun dengan orang tua untuk menangani masalah siswa tersebut. Dimana kebetulan di sini saya bukan walasnya, saya berharap walasnya juga ikut berpartisipasi dalam menangani masalah siswa. Kira-kira bagaimana nih caranya Bu Lydia untuk berkoordinasi dengan walas atau dengan kepala sekolah mungkin, guru lain mungkin, gimana caranya Bu Lydia? Menurut saya Bu, ketika masalah ini tidak selesai dengan coaching dengan kegiatan segitiga restitusi, saya akan mencoba koordinasi dengan wali kelas, orang tua ataupun guru BK. Sebelum ke wakil kesiswaan Bu. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membuat sebuah pertemuan. Mungkin kita bisa memberikan surat panggilan dulu kepada siswanya. Jadi nanti kita setelah bertemu bersama, berkumpul bersama, kita akan menggali apa sih yang menyebabkan mereka siswa ini menjadi seperti itu di kelas, sehingga informasi yang valid ini bisa kita carikan solusinya. Menarik sekali cerita dari Bu Lydia. Kira-kira kapan ini rencana tersebut akan dilakukan? Secepatnya Bu, insya Allah hari Senin saya masuk di
BK atau walasnya bisa melakukan memberikan surat panggilan kepada siswa tersebut. Jadi di sini kita bisa mengadakan pertemuan. Secepatnya dari percakapan kita ini kira-kira apa nih yang Bu Widya dapatkan? Yang pertama saya mendapatkan sebuah perasaan yang lega. Apa yang saya pikirkan, apa yang saya tahan dari beberapa hari belakangan ini mengenai masalah saya, sehingga saya mendapatkan sebuah solusi, sebuah gagasan untuk membantu siswa yang bermasalah ini dalam mengatasi masalah ini. Oke Bu, ya, menarik sekali. Berarti rencana ini akan dilakukan secepat mungkin dan saya menunggu nih apakah rencana ini bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dan saya tunggu hasil dari rencana Bu Widya, mudah-mudahan memuaskan. Terima kasih Bu Widya. Sama-sama Bu, terima berbagi kasih. cerita. Terima kasih sudah Oke. mendengarkan cerita saya dan membuka wawasan saya untuk mencari ide dalam menyelesaikan masalah saya. Oke. Terima kasih ya Bu. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum ya. Selamat siang Bu Nur. Siang Bu Dola. Oke, sepertinya Bu Nur tadi sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik ya. Oke, nah apa nih yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi? Yang sudah saya lakukan pada coaching tadi itu dengan dia yaitu dengan kita kemudian menanyakan tujuan, identifikasi dan rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa membuat coaching menjadi terbuka untuk menceritakan permasalahan anak dan menemukan ide-ide dalam menyelesaikan masalah tersebut. Ya memang sepertinya saya perhatikan tadi Bu Nur memang sudah terlihat sudah sangat baik. Ya, Mungkin ini ada sedikit catatan untuk Bu Nur. Tadi juga sudah terlihat alur ceritanya sudah sangat jelas. Bagaimana cara Bu Nur menggali tujuan, menetapkan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Semuanya sudah terlihat bagus, sudah nampak keseluruhan alur dari cerita tersebut. Oke. Nah, yang terakhir Bu Nur, dari kompetensi apa lagi nih yang akan Bu Nur kembangkan terkait dengan pelaksanaan coaching yang tadi? jadi untuk lebih nampaknya lagi coaching kita di masa yang akan datang, mungkin saya akan memperkuat bagaimana cara mengajukan pertanyaan yang tajam dan berbobot dan mendalami lagi alur cerita sehingga proses dari coaching itu bisa lebih baik lagi. Wah, ini sudah luar biasa sekali coaching yang Ibu lakukan. Ya, sepertinya sudah sangat memahami dengan alur cerita itu apa saja. Ya. Terima kasih Bu Nur sudah berbagi. Baik Bu Nur, terima kasih sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching Bu Nur sendiri. Baik Bu Nur, demikian perjumpaan kita hari ini.